Kalau ada yang bertanya, apakah Islam menyuruh saya menjadi orang kaya? Maka jawabannya iya. Karena memang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini hampir seluruh lini kegiatan ibadah ada hubungannya dengan harta. Seperti misal salat 5 waktu. Kita butuh minimal perangkat salat itu sendiri. Ya pakaian, ya sejadah. Kita butuh tempat seperti masjid misalnya. Karena motivasi dalam agama, sholat di masjid lebih besar daripada sholat di rumah. Bagi laki-laki diutamakan, bagi perempuan juga diperintahkan untuk ke masjid. Karena Nabi SAW menekankan kaum laki-laki untuk pergi ke masjid. Kecuali punya udzur syar'i. Atau ada halangan, atau memang dia tidak sempat. Ya. Karena memang terhalang dalam arti kata ketiduran, karena udzur-udzur syar'inya, karena mules, sakit perut, karena sakit, atau karena memang tidak mendengarkan azan, atau jauh dari masjid dan seterusnya. Tapi bagi wanita juga diperintahkan. Kata Nabi SAW, La tamna'u ima Allahin masajid. Jangan pernah kalian melarang hamba-hamba Allah wanita untuk mendatangi masjid. Dan kita tahu aktivitas masjid sangat banyak. Selain sholat 5 waktu, juga di zaman Nabi SAW digunakan untuk menjamu tamu yang datang, tamu-tamu negara. Juga termasuk Nabi SAW menerima anak-anak bayi yang baru lahir kemudian ditahnik. Ya. Kemudian juga digunakan untuk menyusun pasukan dan sekian banyak fungsi masjid. Jadi bukan hanya sholat 5 waktu. Nah sekarang untuk punya masjid kita butuh harta. Nggak mungkin tidak. Kita sekarang misalnya di sini sholat di masjid ini. Maka kalau azan misalnya sebentar duhur kita sholat semuanya. Kita dapat pahala masing-masing. Imam juga dapat pahala karena mengimami makmumnya. Muadzin mendapatkan pahala semuanya. Karena dia yang panggil hayya ala sholah, hayya ala falah. Ayo menuju sholat, ayo menuju kepada kemenangan. Tetapi ada orang yang mungkin tidak hadir di sini. Tetapi dia dapat pahala kita semua. Yaitu orang yang membangun masjid ini. Dan itu karena harta. Gitu kan? Contoh saja. Kita tahu dalam rukun Islam ada 2 yang sangat berhubungan dengan harta. Yaitu zakat. Hanya bisa didapatkan bagi orang yang mampu. Punya harta. Yang harta itu dia atau berada padanya atau kita bahasakan dia pertahankan selama setahun. Masa haul. Baik dia investasikan, baik dia simpan. Berarti kan dia punya harta selama setahun itu. Baru kena syarat pertama zakat. Dan ada kadar minimal 85 gram emas. Berarti bagi yang tidak punya harta, tidak masuk dalam mendapatkan pahala zakat. Kemudian juga haji yang kedua, bagi yang mampu. Makna mampu? Mampu secara finansial, harta. Dan mampu juga secara fisik. Begitu juga dengan menuntut ilmu misalnya. Imam Syafi'i rahimahullah mengucapkan kalimat yang perlu direnungi oleh semua para penuntut ilmu. Beliau mengatakan tidak akan pernah bisa bertemu antara ilmu yang banyak, menjadi tokoh ulama yang bisa didengar ilmunya, kemudian diikuti ajarannya misalnya. Ya, selama tidak berkumpul 2 hal. Yang pertama panjangnya waktu belajar, dan yang kedua harta yang cukup untuk disiapkan. Karena butuh harta. Imam-imam dulu, orang-orang zaman dulu, mereka beribadah luar biasa. Mereka menuntut ilmu ini, jadikan sebagai ibadah. Mereka menempuh jarak-jarak yang jauh untuk menuntut ilmu. Kita tahu sekarang sekolah-sekolah mahal. Gitu kan? Orang mau kuliah itu sekolah dasar, SMP, SMA. Begitu juga dengan kuliahnya. Butuh biaya yang besar untuk menuntut ilmu. Maka ada hubungannya sama harta. Jihad pun begitu. Hampir mayoritas ayat Al-Quran tentang jihad Allah dahulukan bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dan juga jiwa kalian. Seperti itulah. Maka berarti ada harta dan Nabi SAW contohkan itu. Setiap kali mau jihad, selalu saja baginda Nabi SAW mengumandangkan dulu di masjid, jihad, kumpulkan harta kalian. Lalu Nabi SAW kumpulkan tuh, para sahabat datang membawa harta-harta mereka. Setelah terkumpul harta yang cukup, menurut perhitungan Nabi SAW, maka beliau baru menyusun pasukan, baru fisik.
Sampai ada di antara sahabat yang miskin, mereka tidak punya uang, mereka tidak punya tunggangan, mereka nggak punya perangkat perang, nggak ada pedang, nggak ada perisai. Datang ke hadapan Nabi SAW, lalu ingin ikut, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad, tapi nggak ada semua ini. Saya nggak punya perlengkapan, miskin. Bisa nggak saya dikasih? Nabi SAW tidak punya, karena semua orang pakai perangkatnya masing-masing. Maka mereka pulang dengan kondisi menangis, gitu kan? Mereka berharap bisa melakukan ibadah itu, tapi nggak punya. Berarti kan motivasi dalam Islam untuk memiliki harta ada, gitu kan? Dan kita tidak disuruh jadi orang miskin dalam Islam. Kita disuruh bekerja, bergerak, dan semua orang punya potensi yang sama sebenarnya. Bukankah kita sama-sama punya waktu 24 jam? Kita sama-sama punya 2 mata, punya 2 kuping. Kita tidak bicara orang cacat. Umumnya orang tidak cacat, gitu kan? Maka kita punya potensi yang sama. Kita punya lisan sama untuk berbicara, kita punya hati sama, ya. Kita punya segala-galanya sama. Kecuali kalau orang-orang yang kaya dan mampu itu punya 25 jam per hari, kita 24 jam, mereka beda sejam mungkin, tapi ini enggak. Artinya untuk mendapatkan kesuksesan bersama bisa, asal orang itu mau. Makanya Allah menyebutkan dalam umumnya dalil, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami, artinya menempuh apa yang telah kami perintahkan dan kami halalkan, termasuk cari rezeki, kami akan pandu ia ke jalan-jalan kami. Kan seperti itu. Dan motivasi para salafus saleh tentang masalah ini besar sekali. Umar bin Khattab pernah menghardik orang yang datang duduk di masjid tidak mau keluar bekerja. Mereka mengatakan kami bertawakal kepada Allah. Umar marah. Umar mengatakan, kalian mengatakan tawakal Allah duduk dalam masjid, sementara kalian sudah tahu Allah tidak pernah mencatatkan sebagai sebuah keputusan langit akan menurunkan hujan emas dan perak. Keluar cari rezeki Allah. Sufyan al-Thawri juga pernah memarahi beberapa orang yang duduk di Masjidil Haram selepas sholat Jumat. Ditanya, kenapa kalian di sini? Mereka bilang kami bertawakal kepada Allah. Sufyan marah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in. Keluar dan cari rezeki Allah. Jangan kalian menjadi beban bagi kaum muslimin. Artinya ada motivasi untuk itu, ya. Itu dulu poin ditaruh di benaknya Bapak Ibu sekalian. Kita disuruh bergerak. Kalau sekarang kita masih mustahik, orang yang berhak menerima zakat, karena kita masuk dalam salah satu dari 8 golongannya, maka kita harus punya target satu waktu kita jadi muzaki yang mengeluarkan zakat itu. Innamal a'malu binniyat. Orang sesuai dengan niatnya. Kalau dia niat seperti itu Allah akan kasih, gitu kan? Itu poin penting. Ini dulu poin yang harus Bapak Ibu taruh di benak. Berarti kita disuruh menjadi orang yang mampu secara finansial. Dan pepatah bahasa Arab mengatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak karena di setiap gerak itu akan ada berkah.